Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antonius Mulia, perwakilan dari kelompok 4. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Ida Mariana sebagai pembaca materi 1, Irega Diarsepa sebagai pemateri 2, Arapa Della Cahyani sebagai pemateri 3, dan Kadek Switri sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang hukum tata negara. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengertian hukum tata negara menurut beberapa pakar hukum. 1. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. 2. Menurut Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. 3. Menurut Van der Put, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain. Materi selanjutnya adalah sumber-sumber hukum tata negara. A. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. B. Pembagian sumber hukum tata negara. 1. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. 2. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi atau suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikuti setiap orang. C. Sumber hukum tata negara formal. 1. Konstitusi atau undang-undang merupakan hukum dasar negara tertulis yang mengikat dan berisi aturan yang harus ditaati. 2. Kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dalam hidup sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Selain istilah kebiasaan, custom dikenal pula dengan istilah adat istiadat yang mengatur tata pergaulan masyarakat. 3. Jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang membuat peraturan terdiri dan telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim lain dalam peristiwa yang sama. 4. Traktat. Traktat tersebut juga dengan istilah konvensi atau perjanjian internasional. Traktat atau perjanjian antara negara adalah suatu perjanjian internasional setara dua negara atau lebih. Traktat dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal tertentu. 5. Doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau perjalanan ahli hukum yang terkemuka dan dapat pengakuan dari masyarakat. Baiklah, materi berikutnya yaitu mengenai azas-azas hukum tata negara. Yang pertama, azas Pancasila, di mana bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum,
Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, azas negara hukum, yaitu setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal dan ketentuan yang tegas, maka setiap sikap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara serta seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Yang ketiga, azas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Paham kerakyatan atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah, dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Yang keempat, azas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didorong dan didukung dari bantuan pemerintah pusat. Yang kelima, azas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu atau check and balance. Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenangnya dari raja dapat dihindari dan kebebasan serta hak-hak rakyat dapat terjamin. Materi yang terakhir adalah tentang objek hukum tata negara. Objek kajian hukum tata negara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum tata negara sebagai salah satu objek kajian di lingkungan ilmu hukum secara singkat, memiliki objek kajian yaitu negara dan perangkat pengaturan yang mengatur mengenai organisasi yang disebut negara. Yang kedua, hukum tata negara memiliki objek kajian yang hampir sama dengan ilmu negara, yaitu negara atau termasuk kekuasaan di dalamnya. Yang ketiga, hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam atau statis atau open-nehim. Dapat pula dikatakan bahwa objek kajian dari hukum tata negara adalah yang pertama, negara dalam arti material. Dalam arti formil, negara dilihat sebagai pemerintah dan negara dilihat dari bentuk-bentuk kekuasaannya. Sedangkan negara dalam arti formil, negara sebagai masyarakat dan negara sebagai persekutuan hidup. Oleh karena itu, yang dibahas dalam negara atau dalam arti material adalah unsur-unsur negara. Baiklah, dari presentasi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Republik Indonesia sebagai negara hukum yang harus menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum, yaitu menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, adil, bersih, efisien, dan berwibawa. Memberi perlindungan hukum kepada rakyat dengan memungkinkan rakyat dapat menggugat pemerintah melalui aparaturnya di bidang tata usaha negara. Di balik semua pengaduan dari masyarakat, tentunya perlu suatu dasar pengertian dan pemahaman yang dalam akan lembaga peradilan ini, khususnya bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada hukum atau rektat. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian, dan ketertiban. Karena pada dasarnya, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi dan hidup berdampingan. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.